Ya, halo, selamat malam semua. Malam. Ya, selamat malam. Selamat datang di webinar Roman yang ke-6. Nggak berasa ya, sudah 6 kali kita mengadakan webinar ini. Oke, perkenalkan saya Boris, ya sebagai moderator yang akan menemani kalian selama acara ini berlangsung. Oke, sebelum dimulai eh, webinar ini, kita bertujuan mengadakan webinar ini yang pertama sih pastinya sebagai platform edukasi buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman arsitek, interior design. Eh, jadi kita satukan dalam Zoom webinar ini biar kita saling berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi insight, pengalaman yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya perkenalkan untuk pembicara kita pada malam ini adalah Pak Monrid Syarif yang sudah bersama saya. Halo Pak. Halo. Ya, apa kabar Pak? Baik baik. Ya, baik ya Pak ya, sehat ya? Ya, sehat. Oke, Pak Monrid Syarif, susah juga namanya. Nah, Pak Monrid Syarif ini dari seorang principal designer dari Studio Pio, betul ya Pak ya? Betul. Nah, beliau ini lulusan Domus Academy Milan, Master in Service and Experience Design Tarumanegara. Mungkin untuk detailnya nanti kita bisa langsung ke Pak Monrid Syarif. Pak Monrid, oke bisa langsung aja Pak, saya persilakan Pak. Boleh. Langsung aja ya. Ya, selamat malam semua. Saya Mondrej, saya mewakili Studio View. Malam ini sedikit ingin berbagi apa aja yang mungkin selama saya belajar dan juga berpraktek. Singkat cerita, saya sekolah di Jakarta, kemudian sempat magang dan bekerja di Singapura. Kemudian saya sekolah lagi di Milan dan akhirnya saya uh, mencoba untuk bekerja di Hong Kong. Jadi uh, ketiga negara tersebut tentunya mengajarkan saya beberapa hal yang mungkin menurut saya berkesan. Mungkin singkat cerita Singapura mengajarkan saya tentang work ethic, gimana kita harus profesional dalam bekerja, jadi bukan sekedar cuma menggambar dan berpresentasi. Kemudian Milan mengajarkan saya gimana saya harus ibaratnya mengerti segala macam lifestyle bahasanya. Jadi apalagi itu kota desain sehingga matanya juga banyak belajar di sana. Kemudian mungkin port terakhir saya adalah di Hong Kong. Di sana saya sangat banyak belajar di mana profesi yang kita jalani sekarang ini bukan hanya sekedar mendesain secara estetik, tapi juga memahami secara teknis dan banyak tentunya 70% ini pertarungannya itu tentang teknis. Jadi sertifikasi menjadi suatu hal yang menurut saya significantly important di sana. Jadi ketiga hal ini yang ingin saya coba ibaratnya praktekkan di kembali pulang kampung lah. So singkat cerita seperti itu dan saya sekarang di Studio View dan ini foto tim saya yang banyak membantu saya dan banyak menjaga saya selama di project. So singkat cerita setelah 3 kota tersebut tentunya ada yang berkesan dan ada yang ingin saya teruskan di sini. Mungkin saya bagi menjadi 4 core yang menurut saya yang bisa saya pegang DNA-nya kantor saya. Pertama, storyline, kedua, user centered, ketiga, desainnya harus unik, dan keempat itu harus selalu detail. Nah, ini beberapa image yang dari project saya, gimana project yang di sebelah kiri ini adalah project kantor yang lagi ongoing, jadi ini semuanya lagi ongoing, yang mungkin nggak terlalu banyak saya share di presentasi hari ini, karena sifatnya masih ongoing. Tapi yang kiri ini jadi sebuah kantor, lokasinya di Pantai Indah Kapuk, view-nya bagus banget.
menghadap ke laut, hingga kita banyak inspired oleh tarikan-tarikan yang lebih organik. Bisa dilihat dari image-nya sendiri bahwa ruang meeting aja bentuknya oval. Kemudian yang tengah ini juga tentang display. Yang ini saya bisa share, ini sebenarnya terbagi menjadi 2 sesi. Yang terakhir ini mungkin kalau ada yang ke pameran building material kemarin mungkin sudah tahu kira-kira ini pameran apa. Yang kanan ini adalah suatu pattern khusus yang kita kerjasama sama penganyam untuk kita ciptakan pattern yang ibaratnya berkarakter sesuai dengan proyeknya itu sendiri. So, mungkin saya akan sedikit jelaskan apa yang menurut saya DNA yang saya maksud. Pertama, menurut saya yang sering saya selalu disadari dan tidak disadari itu saya selalu fokus kepada siapa usernya. Nah, user center design ini yang sering saya pegang dan sering saya jadikan sebagai analisa yang paling kuat. Mungkin biasanya terbagi menjadi 4, mungkin yang paling sederhana. Yang pertama itu kita harus benar-benar memahami konteksnya ini untuk apa, kemudian usernya siapa, kemudian barulah tercipta design solution. Tapi yang kita kadang selalu lupa adalah kita harus selalu mengevaluasi terhadap semua itu. Semua proses harus selalu dievaluasi. Ini salah satu contoh suatu coffee shop yang nanti juga saya paparkan, Coffee Right, di mana setelah jadi saya mengamati kembali apakah yang saya desain itu berfungsi atau tidak, nyaman atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar kayak solusi terus selesai. Jadi, nah di project ini saya belajar bahwa ada desain-desain yang tidak applicable atau tidak efisien atau tidak baik. Jadi saya selalu bilang mungkin sulit cari project yang sempurna, tapi setidaknya kita harus mereview apa yang tidak baik sehingga kedepannya jauh lebih baik. Jadi ini menurut saya ini fundamental yang sering saya tanyakan, bahkan ketika desainnya sudah disubmit terus kita kadang-kadang ngelihat lagi, ini cocok nggak ya buat marketnya, cocok nggak ya buat fungsinya, cocok nggak ya buat requirement-nya. Jadi selalu mencek itu penting. Kemudian desain harus punya identitas yang menarik menurut saya. Jadi identitas yang menarik ini biasanya datang dari paling kuat itu datang dari pengalaman pribadi menurut saya. Jadi saran saya banyaklah melihat, banyaklah memfoto, banyaklah mengenang. Hopefully kalian punya kenangan-kenangan yang memang bisa dipakai sebagai your personal experience. Kadang hal ini tuh bisa menjadikan sesuatu desainer itu berbeda dari yang lain. Nah, ini salah satu image yang saya jadikan kerangka dasar ketika kita mendesain. Jadi ini suatu project yang ceritanya tentang garden, di mana saya sangat terinspirasi ketika kita bermain itu, kita kalau di taman itu kita pasti pegang daun dan kita cabut daun. Ada rasa tersendiri ketika kita bermain dengan daun. Nah, jadi sehingga di project itu sehingga kita punya imajinasi dan akhirnya dituangkan. Di bagian tengah atas ini adalah 3D-nya, di bagian bawah dan kanan ini adalah beberapa eksekusinya. Jadi yang saya bisa bilang project bisa mirip, tapi ceritanya pasti punya cerita sendiri kalau misalnya kita tidak mengcopy kerjaan orang ya. Jadi menurut saya pasti ceritanya akan berbeda walaupun eksekusinya mirip. Kadang kan kita kan dari desainer suka sedih ya, aduh kita udah capek-capek bikin ternyata mirip. Tapi ya jangan sedih karena kan kalian tahu ceritanya apa. Jadi saya selalu kadang berharap di proyek-proyek kita yang ternyata selalu punya identitas yang menarik, punya cerita yang menarik sehingga ketika selesai pun kita juga bisa menikmati hal tersebut. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi saran saya ketika kita ingin memiliki proyek yang punya cerita, pasti kita harus mencari sebuah image yang memang memancing ide-ide atau mimpi-mimpi yang kira-kira bisa kayak gini ya. Oh gimana kalau interiornya begini atau proyeknya begini gitu ya. Dan juga alangkah baiknya proyek tersebut kita kasih keyword sehingga akan mudah melit ke semuanya, ke simbol, akhirnya punya suatu narasi yang kuat. Jadi bermula dari sesuatu yang sederhana sehingga kita bisa ceritakan panjang lebar. Jadi
akan lebih akan lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Ini beberapa contoh permisalan yang kita bisa atau saya biasanya pakai untuk bercerita terhadap klien atau terhadap tim kita sendiri. Jadi sehingga ketika tim kita mengembangkan dan meneruskan, setidaknya mereka ada sedikit visi, ada sedikit imajinasi, oh kira-kira bisa seperti ini, oh kira-kira bisa seperti ini. Khususnya di proyek-proyek yang membutuhkan konsep atau imajinasi yang kuat, which is sebenarnya mungkin banyak cerita-cerita khusus seperti misalnya di commercial space. Nah, ketika semua sudah terjadi, selalu percaya bahwa early research itu bukanlah segalanya. Jadi apa yang kita gambar belum tentu sempurna. Kadang yang kita gambar misalnya 20 cm, terlihat di lapangan misalnya kecil atau terlalu besar. Jadi selalu koreksi dan selalu lihat dan selalu tes. Saya di kantor, menurut saya salah satu investment yang menurut saya paling menarik adalah proyektor, di mana kita bisa setidaknya mengetes skala menurut saya. Jadi di situ ada skala proporsi, misalnya kita mau ngomongin pattern, mau ngomongin font, mau ngomongin ketinggian suatu objek, itu bisa kita tes di sana. Nah, kemudian selalu tes fungsi, proporsi, detail, dimensi, even ke color. Nah, ini project kita ngetes ini di tim saya melakukan sketsa kursi, kemudian kita juga sampai mengukur detail untuk kerikil, misalnya ini untuk penggunaannya di dry garden interior. Bahkan menang kalah aja juga kadang-kadang kita juga sampai detailkan, sampai ukuran font, jenis sambungan, dan juga setelah kerangkanya jadi dilihat lagi apakah ada yang kurang. Tentunya kita kan sudah gambar, tapi tentunya kan ketika dibangun baru benar-benar ibaratnya semua itu nongol, semua itu kelihatan. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan revisi atau melakukan manipulasi sehingga masih sesuai dengan konsep atau cerita yang kita mau. Ya. Nah, masuk ke sebuah jalan cerita. Jadi mulailah saya cerita. Mungkin hari ini saya cerita ada beberapa proyek yang mungkin tipologinya berbeda. Nah, ini tipologi pertama. Jadi saya mungkin sedikit cerita bahwa ini adalah food court di sebuah mall di Palembang yang merupakan dulunya itu bisa dibilang mungkin kurang tertata dengan baik. Nah, di sini saya dan tim mencoba melihat apa sih sebenarnya yang menarik. Salah satunya adalah ketika kita memikirkan sebagai anak kecil gitu ya, ketika kita membayangkan wah datang ke suatu tempat ini harus menyenangkan. Jadi kita dan tim itu teringat betapa senangnya kita kalau kita ke birthday party atau kita ke playground atau kita ke taman. Jadi itu unsur-unsur yang kita pick dan kita mainkan di proyek ini. Jadi nanti bisa dilihat atau mungkin dari plan ini bisa dilihat di mana bentuk-bentuk tersebut mungkin agak sedikit di luar dari jalur food court yang pada umumnya sifatnya grid gitu ya. Jadi grid equal dan sebagainya. Jadi kita coba mainkan gimana supaya food court ini is like a playground, is like a garden, is like a birthday party. Jadi supaya orang yang datang ke sana tuh juga suasananya happy dan playful dan fun. Nah, ini bentuk-bentuk yang kita explore. Kita coba mainkan ketika kita tiga dimensi gimana supaya lihat itu menyenangkan dan kayak apa ya, berarti kita ke suatu tempat yang kayak objek wisata atau theme park gitu kali, di mana sini beda, situ beda, tapi tetap tidak membosankan dan tidak apa ya, berarti tidak terlalu pusing. Ya. So warna penting, bentuk penting menurut saya, dan menurut saya dimensi penting. Dan kita bisa lihat di sini gimana desain-desain di sini itu mencoba mengabsorb beberapa item yang terkadang itu menjadi sebuah kendala. Misalnya saya bilang kolom. Kolom itu selalu kita bilang, aduh ada kolom, ada tiang, kemudian ada struktur dan sebagainya. Nah, di proyek ini kita mencoba mengubah pemikiran tersebut, di mana tiang-tiang ini bisa kita jadikan sesuatu sehingga tiangnya lebih bermakna dan anchor point. Nah, kemudian kita juga mencoba bermain dengan gimana kalau kita cemplungin ini, ganti ini, ganti itu. Jadi kayak segmen puzzle aja gitu dalam pengembangannya. Jadi sehingga
pada prosesnya akan kerasa lebih dari sekedar cuma 2 dimensi. Karena sekarang ini desain itu udah jauh banget berkembangnya menurut saya ya. Mungkin 10 tahun lalu tidak se-happening sekarang. Sekarang kita bisa lihat desain A, desain B itu hebat-hebat pengembangannya. Jadi kita harus memiliki skill set atau pandangan yang tidak 2 dimensi saja. Jadi kita harus ngeliatin gimana kalau 3 dimensi, gimana kalau dilengkung, gimana kalau diputar, gimana kalau melayang dan sebagainya. Nah, ini first image yang menurut saya menjadi suatu muka pertama. Jadi kalau kita bisa ingat, ini tuh posisinya ada di core mall, sehingga ada di area ketika kita datang atau ketika kita pulang, itu menjadi suatu area yang cocok dilihat. Gitu. Jadi ini suatu tempat yang kita pilih menjadi etalase untuk menceritakan ini tuh tentang apa sih konsepnya. Jadi kita main dengan warna, kita main dengan konsep seperti permainan anak-anak, kemudian juga kita juga harus atur supaya ibaratnya kalau orang foto di sana unik dan ibaratnya appetizing. Jadi kita juga bermain dengan unsur dekorasi sehingga sesuai dengan branding dari tempat ini tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah gate-nya. Gate-nya ini menurut saya pengalamannya penting menurut saya karena kan kita harus membuat gimana supaya orang masuk ke sini itu suasananya berbeda dengan orang keluar dari sini. Jadi kita sengaja membuat sedikit agak redup supaya kesannya juga kayak masuk kayak ke suatu tempat yang memang pengalamannya berbeda. Sehingga gate ini bisa bercerita dan orang juga bisa melihat segmentasi ketika orang ada di ruangan ini adalah ruangan yang baru, ruangan yang unik. Tapi tentunya kita juga tetap mempertimbangkan, misalnya kalau kita ngomongin ke detail, Anda bisa lihat bahwa nat-nat dari existing flooring yang dari mall kita coba satukan. Nah, di sini menurut saya efek dari homogeneous style yang sekarang ini ukurannya ini menjadi penting. Misalnya kan kalau ukuran, kalau kita tahu merek Roman itu 60 cm itu adalah ukuran yang 60 cm dan kelipatannya atau genap itu adalah ukuran yang sekarang sedang banyak ada di pasaran. Jadi saya memfamiliarkan diri dengan ukuran tersebut. Jadi penting untuk memahami, again kalau kita buka kembali ke page awal saya, penting memahami konteksnya sendiri, itu gimana. Jadi, oh ternyata memakai existing memakai HT segini, sehingga kita juga bisa meneruskan, sehingga nanti pertemuannya juga tidak awkward. Gitu. Jadi, itu yang saya bilang kepekaan dalam hal kecil juga yang membuat proyeknya seperti terpikir. Nah, ini salah satu sudut yang menurut saya bukaannya lumayan kelihatan karena dari sisi kiri ini kelihatan row untuk makanan, dari sisi tengah ini adalah sitting space, nah dari sisi kanan ini adalah kolomnya. Nah, hal yang menarik di sini adalah again saya suka imajinasi, jadi saya kadang-kadang suka menggunakan misalnya ini seperti origami atau seperti layangan. Tapi setidaknya kita berusaha memberikan sebuah jalan cerita yang menarik. Jadi lebih dari sekedar cuma bikin ceiling tanpa ada cerita. Gitu. Kemudian permainan furniture juga menurut saya di sini juga quite colorful sehingga ketika orang di sini tuh bisa merasakan oh ini warnanya juga berbeda dari warna pada umumnya. Dalam artian kalau kita makan di rumah kita kan jarang lah lihat kursi yang berwarna-warni seperti ini sehingga suasananya juga terbentuknya pasti akan berbeda. Nah, ini salah satu icon yang menurut saya lumayan menarik, yaitu bar. Kita bikin barnya bentuknya bulat. Jadi sehingga ini menjadi salah satu pivot point juga. Kita bisa lihat di mana kolom di belakang itu kita bungkus pakai kayu, kemudian kita kasih seperti pohon mekar. Kemudian kita kasih TV dan sebagainya, sehingga dengan sendirinya ini menjadi sebuah icon. Jadi icon ruang. Jadi kadang-kadang, kayak saya bilang di awal, kolom itu kadang-kadang kita bisa manfaatkan. Saya bisa kasih beberapa contoh apa yang kita eksplor di proyek ini. Di pemakaian lantai, konsep peranakan, kemudian dengan warnanya tentunya di color coordinate ya. Nah, ini yang di kanan ini salah satu pembungkusan yang menurut saya lumayan oke, dalam artian ini ada kolom di tengah, ini kita jadikan icon untuk tempat cuci tangan. Jadi
sekaligus menjadi sebuah core. Jadi kadang kayak saya bilang tadi kan kita harus bisa memanfaatkan keadaan karena kadang saya kan nggak perfect ya. Tapi gimana kita bisa menyesuaikan dan mengubah itu menjadi sesuatu, saya rasa itu juga kejelian dari masing-masing desainer. Nah ini again juga nih kolom di tengah kita ubah menjadi suatu tempat duduk seller, kemudian kita gabung sama konsep tempat duduk yang playful gitu. Kemudian kita kasih pohon. Jadi dengan cerita seperti ini menurut saya ruangannya juga jadi bermakna, kemudian punya pengalaman khusus ketika kita datang ke sini. Ngajak anak-anak juga pasti senang ke sini. Nah, ini juga suatu sitting space-nya saya tarik besar sehingga dengan sendirinya sitting space tersebut menjadi elemen pemisah ruang sehingga ruangan tersebut tidak terkesan seperti suatu food court pada umumnya, sehingga kita mencoba mensegmen khususnya supaya memberikan privasi juga terhadap warna juga. Nah, di sini kita bermain dengan warna-warna soft sebenarnya. Nah, trikinya adalah gimana cara kita mengontrol warna tersebut supaya tidak tabrak lari. Jadi makanya pembagian-pembagian ruang di sini ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan space tersebut supaya terkesannya menyatu tetapi tidak bertabrakan, itu juga menurut saya menjadi suatu tantangan di sini, gimana kita juga akhirnya kita kasih sitting space yang agak besar, agak bulat, kadang ada yang meliuk. Itu juga menjadi kunci untuk supaya ruangan ini tetap enak ketika kita di sini. Nah, ini yang view yang sama, tapi ini adalah tempat wastafel yang tadi yang saya bilang. Karena karena ini sifatnya kolom, kita sengaja tata juga supaya kolom tersebut malah sekarang menjadi sebuah titik tengah, karena di sini menjadi akses penting, karena akses cuci tangan, apalagi di saat pandemi begini pasti menjadi suatu fokus cuci tangan, jadi harus mudah ibaratnya mudah ditemui gitu ya, dan juga menjadi suatu ibaratnya apa ya, suatu simbol bahwa tempat ini juga hygiene-nya ada. Jadi menurut saya itu kind of win-win solution menurut saya untuk project ini. Ini salah satu feature yang coba kita tes juga. Jadi ini kita ubah menjadi kayak bar sitting ini, kita gabung panjang, kita gabung dengan konsep playful-nya, kita gabung juga dengan kolom, sehingga bisa dibilang kolomnya seakan-akan kita justru malah senang ada kolom, karena setiap ada kolom malah kita something, ini bisa jadi apa ya, bisa jadi apa ya. Nah, ini untuk space yang lebih dewasa, ini dekat ke smoking area. Nah, di sini mungkin kita lebih banyak bermain dengan imajinasi yang lebih sifatnya lebih dewasa dibandingkan tadi, di mana mungkin elemen-elemen gantungnya di sini yang lebih banyak. Kita konsepnya seperti kayak ada lengkungan mengambang, kemudian ada cermin mengambang, ada objek-objek mengambang, sehingga visualnya juga tidak memblok view, karena ini memang ruangan yang berdekatan dengan view. Oleh karena itu kita sebisa mungkin tidak memberikan suatu elemen yang memblok, jadi menambahkan instead of memblok. Karena di food court ini view menjadi harga yang sangat mahal, karena kan banyak kan memang ada di area indoor. Nah, ini tadi salah satu seating yang saya bilang, seatingnya tertarik panjang supaya justru malah jadi partisi gitu. Dan kemudian kita juga tetap bermain dengan elemen yang sama, tapi kita kulik lagi supaya tetap masuk warnanya dan juga tetap tidak terlihat monoton gitu ya. Nah, itu tentang food court. Mungkin saya sedikit cerita ini tentang Novotel Cikini. Mungkin kebetulan kita di sini dapat full hotel, cuman saya mungkin akan cerita serpihan mana yang menurut saya bisa relevan dan saya menarik. Jadi Novotel itu buat yang belum tahu, brandnya maskulin, beda sama Mercure. Novotel mungkin lebih ke arah bisnis dan juga lebih ditujukan untuk apa ya, maskulin lah kasarnya. Jadi apa ya yang kita lihat maskulin tetap bisa centil. Terus again ke pengalaman saya dulu ada di Milan itu ya banyak peragaan busana lah, di mana cowok-cowoknya gayanya keren nih. Wah, saya bilang keren nih. Dengan gaya yang simpel tapi dengan tekstil aja orang bisa berbicara banyak. Nah, dari situ saya mencoba menggali, ini ceritanya banyak tentang konsep pertamanya sih peragaan busana cowok gitu ya.
Jadi kita banyak bermain pattern-pattern tekstil sehingga eh, suasananya tetap mewah. Nah, apa yang menarik di sini? Dari sisi space planning menurut saya juga udah menarik sih, karena dulu ini hotel ini sebenarnya udah operate, tapi yang menurut saya menarik adalah dia di sisi restoran ini ada tiga anchor khusus. Pertama adalah tentang roti dan dessert, kemudian tentang international food dan tentang lokal. Nah, biasanya kita juga harus bermain dengan capacity kursi, di mana biasanya 2/3 dari kamar atau 2/3 dari kapasitas manusianya. Kadang-kadang hotel itu punya cara perhitungannya sendiri. Nah, kita mulai pilih-pilih nih, mana space buat tempat roti, mana space buat tempat makan yang internasional, mana space buat tempat makan yang lokal. Jadi kita pilih-pilih, kalau misalnya tagline saya, jadi ini dari lift kita pengen, wah kalau bisa kayaknya bagusnya ini jadi tempat buat roti aja deh sama dessert. Jadi orang ketika lewat kanan kiri ini atau ketika bukan jam makan tidak terlihat sepi. Jadi kita bisa membatasi ruang. Sedangkan yang ini untuk internasional dan ini untuk lokal. Jadi kita sudah pikirkan dari sisi space planning-nya udah seperti itu. Jadi supaya punya segmentasi. Dan salah satu briefnya juga adalah tidak membuat space ini seperti suatu ruangan besar yang ketika tidak jam makan terlihat kosong. Nah, ini adalah suatu hal yang tricky. Jadi kita berusaha mencacah di mana ruang-ruangan ini bisa bersifat menjadi semi meeting room ketika dibutuhkan. Jadi makanya kalau kita bisa lihat layoutnya ada beberapa kotakan-kotakan dan terpisah-pisah sehingga ketika nanti ditutup dan dibagi tidak terasa seperti suatu ruangan yang besar. Nah, ini adalah stage untuk dessert and roti ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita banyak sekali ke-inspire oleh tekstur, oleh geometri, dan sifatnya maskulin. Pada area ini kita coba, misalnya area ini nih, biasanya kan kalau buffet area kan kotak-kotak ya, kita sengaja semuanya zigzag miring. Karena kan memang kita maunya katanya chevron, herringbone, jadi supaya kesannya seperti kayak jahitan. Nah, makanya dari sisi ceiling kita pakai anyaman sintetis, dari sisi buffetnya sendiri kita sengaja zigzag miringin gitu supaya ada karakter. Sampai ke bagian lemarinya kita juga nekat kita miring-miringin juga nih zigzag gitu. Jadi supaya memang kita pengen coba lah, bosan lah kotak-kotak aja gitu kan. Nah, tanpa lupa dengan bentuknya sebenarnya kolom ini bulat nih. Nah, kita mikir gimana ya? Aduh, ini kita bungkus pakai anyaman aja, kita kayak pakai jas gitu, jadi pakai rompi. Nah, ini kolomnya memang kita kasih ke rompi, kita kasih dasinya gitu. Jadi kadang-kadang kalau diceritain lagi lucu gitu ya. Bisa ya bikin bisa ada kayak berani kayak ada dasinya gitu. Kadang-kadang kan konyol juga kan kolom pakein baju gitu. Sampai ke partisi ininya nih. Partisi ini kita bahannya pakai bahan keras juga nih. Kita pakai apa namanya perforated metal yang kita gabung kita las gitu jadikan partisi besi. Nah, ini area makanan yang tadi saya bilang nih di belakangnya. Sampai ke arah kursi-kursi sendiri kita pilih juga yang bentuknya tidak lurus-lurus saja gitu, walaupun kursinya harus tetap formal gitu. Tapi kita coba cari di mana masih punya kesinambungan dengan pattern yang mau kita pakai. Karena kita juga tahu brand ini logonya namanya Gourmet Bar, jadi terdiri dari 4 arrow begini. Jadi kita juga sekarang wah ini cocok juga ya ke pattern kita. Nah, sampai kita bawa ke suatu ruangan. Jadi kita kayak kandangin dengan tekstil gitu ya. Nah, yang bikin menarik adalah di sisi yang panjang ini adalah sliding. Jadi ini semua bisa di-slide. Jadi ketika ditutup, orang tidak bisa melihat itu sebagai suatu mana pintunya nih. Jadi kadang-kadang ada suatu kelucuan juga di ruangan ini. Tapi ketika dibuka, dia seperti layer gitu. Jadi ada efek yang ingin kita capai bahwa ini ruangan yang seperti saya bilang, ketika dibutuhkan bisa ditutup untuk menambah privasi, tapi ketika dibutuhkan juga bisa dibuka, jadi sehingga menyatu dengan yang lain. Jadi bisa work during the day, during afternoon, evening, untuk segalanya. Nah, ini sampai ke area di lounge, kita juga bikin sofanya, walaupun sofanya harus sifatnya lebih cozy, tapi kita coba cari gimana supaya ada tekukan-tekukan miringnya sehingga tetap ada kesinambungan sampai ke arah ceiling nih. Kita coba cari gimana treatmentnya supaya kesannya
tetap ada sebuah cerita, tetap ada sebuah tali merahnya gitu ya, benang merahnya. Masuk ke arah kamar. Kamar, saya rasa sekarang ini HT udah semakin digemari, jadi saya banyak memakai HT untuk tahap sekarang ini. Ini kita pakai HT, kemudian tetap di bagian kamarnya kita juga masih punya cerita. Ini cerita tekstilnya saya bawa ke arah karpetnya. Jadi memang kalau di Novotel ini sudah ada standar khusus di mana A, B, C kita tinggal mainkan elemennya. Jadi elemen tentunya yang saya masukkan adalah yang sesuai dengan karakter saya, si tekstil tadi. Kemudian kita banyak bermain dengan artwork. Karena ini tempatnya di Cikini, jadi artworknya saya mau cerita tentang Cikini. Jadi makanya ini ada huruf ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah PO Box-nya. Jadi setidaknya kita mencoba mencari sebuah benang merahnya tetap ada gitu. Oh, ini lokasinya gitu loh. Oh, ini tempatnya bercerita tentang di mana Cikini. Figurnya figur cowok maskulin. Jadi tetap relevan ke branding dari hotel tersebut. Kemudian mungkin saya sedikit langsung lanjut ke project berikutnya. Kita lagi kemarin tuh dapat dari Accor, which is operator hotel yang masih ibaratnya Novotel salah satu brand dari dia. Nah, Accor Office ini adalah lokasinya di Jakarta. Secara size ini sekitar 1000 meter lebih, mungkin sekitar 1200 kalau saya nggak ingat. Sehingga cukup besar untuk satu lantai, terdiri dari berbagai macam departemen. Tapi satu hal yang pasti, mereka bergerak di bidang hotel. Mereka adalah perusahaan French company, which roots-nya itu di Indonesia itu sangat kuat. Sampai mereka kan punya kantor dengan size seperti ini, jadi komitmen yang besar. Makanya suatu tarikan besarnya adalah gimana cara kita menggabungkan dua elemen ini secara sederhana dan understated. Nah, dari si lobbynya sih kita nggak terlalu banyak mengulik ya, cuman kita mencoba gimana caranya supaya sederhana tapi bercerita, karena ini seleranya banyak dikutak-kutik oleh banyak departemen. Tapi satu hal yang pasti, lantainya kita nggak boleh over budget. Jadi makanya kita mencoba dengan suatu material yang sederhana, tapi kita teringat nih kalau tadi ini sarung orang Bali nih yang motif poleng ini lumayan menarik nih, cocok gitu untuk pattern checkered ini. Jadi makanya kita bercerita, ini nih bisa jadi cerita Indonesia juga nih, walaupun kalau orang nggak diceritain orang nggak ngerti, tapi yang penting kita berusaha untuk tetap insert. Nah, kalau dari sisi wall, mereka tetap mau bercerita bahwa they are French company. Dari sisi ruang meeting, mix. Makanya nanti kita bisa lihat. Ini ruang meeting yang paling besar mereka. Tentunya didominasi dengan warna biru, warna branding mereka. Detailingnya, ya nggak usah ditanya, detailingnya adalah classic French lah ya. Nah, di area lain, kita coba memakai elemen lain nih. Misalnya kita memakai elemen lantainya yang kuat nih. Di sini kita pilih sengaja kayak motifnya kayak batik, kayak ikat gitu ya. Jadi tenun ikat, sehingga karakternya kayak saya bilang di awal tetap ada mix between French European and Indonesian atau batik lokal gitu, tradisional. Dalam konteks kecil, kita pilih mana yang kayaknya masih sesuai dengan karakter kita gitu ya. Nah, sampai ke partisinya kita juga pakai anyaman nih supaya ceritanya tetap jalan. Nah, di area ini sih lebih cenderung lebih netral, tapi mungkin sifatnya lebih ke arah gimana cara kita memberikan surprise tanpa ibaratnya menjadikan ruangan surprise lah, tapi tetap masuk ke interiornya. Jadi tentunya warna kayu, warna warm, kemudian juga dengan motif-motif yang masih masuk. Misalnya ini kita sengaja pakai furniture-nya ada elemen rotannya, jadi tetap elemen kelokalannya tetap ada di project. Mulai agak lebih medok kali ya bahasanya. Jadi ini adalah gerobak Betawi di Jakarta, Kelapa Gading. Jadi kita dapat project ini dari salah satu tim kita. Menurut saya project ini berkesan. Karena kenapa? Karena
kita berusaha membangkitkan ikon-ikon atau rasa Jakarta. Saya kebetulan besar di Jakarta, jadi kadang ada pengalaman-pengalaman yang dirasa kayaknya ini pernah lihat di mana ya, kayak saya bilang photographic memories atau personal experience, kayaknya kok ini kental banget ya. Jadi di project ini kita inspired sama ikon Jakarta, salah satunya adalah stasiun kota, kemudian tekstur Jakarta, rasa Jakarta yang keras, dan juga legenda Jakarta situ. Jadi di situ kita menjadi sebuah bahan utama kita untuk mendesain. Secara layout ini kurang lebih 2 ruko, kemudian di sebelah kanan ini kitchen, sisi sebelah kirinya untuk sitting space. Nah, ini tampaknya. Jadi apa yang kita eksplor pertama, art dan art deco itu udah menjadi tantangan pertama kita. Gimana kita membuat art ini dan warna ini kita merepresentasikan Jakarta, khususnya stasiun kotanya, bahkan ke detailing partisi ini kita sengaja pilih supaya kesannya ada kereotan atau ada penuaan dari material itu sendiri. Kemudian jendelanya juga kita craft seperti kota tua gitu ya. Jadi karakter itu tetap mau kita tampilkan. Nah, apa yang tadi saya rasakan di Jakarta keseharian macet dan sebagaimana itu kayaknya masuk ke otak saya, gimana tekstur jalanan, tekstur jembatan pun rasanya pengen saya jadiin interior gitu ya dengan tim gitu ya. Jadi saya dan tim waktu itu mikir, wah ini lucu juga ya kalau kita dari nih kayak jembatan apa gitu. Bahkan garis-garis hitam ini dan juga garis-garis besi hitam dan juga kabel listrik yang kelihatan itu seperti rasa pengalaman urban di Jakarta juga gitu kadang-kadang. Jadi kayak tiang listrik yang bergelimpangan kita lihat, jadi rasa itu tuh tetap ada di interior. Kemudian kalau kita lihat pemakaian lampu ya mungkin sangat terlihat, kemudian konsep warung dan juga pemakaian dari pola lantai kita nih, kita pakai piece yang kecil, again kita susun gimana supaya jadinya kayak ada cerita sarung. Jadi warnanya orange, hijau, dan juga warna netral. Nah, ini konsep warungnya, kasirnya. Jadi sengaja kita bentuk seperti ini dengan display-display yang mungkin mendukung dari cerita itu tersebut. Nah, jadi inilah yang kayak konsep kaca nako yang saya juga pengalaman ruangnya warung warna hijau, ada warna hijau di kursi, ada warna hijau di dinding, dan juga ada warna orange gitu. Jadi saya rasa pengalaman ruang ini banyak juga bercerita dari pengalaman keseharian saya dan tim di Jakarta khususnya ya. Nah, ini beda lagi ceritanya nih, ini cafe. Jadi saya mencoba menceritakan mungkin dari restoran, cafe, sampai terakhir nanti mungkin exhibition. Cafe ini berkesan buat saya karena kenapa? Karena ini datang dari ketika saya melihat posisi cafe ini adalah ownernya sangat passionate, tempatnya, lokasinya mendukung, tapi sayangnya waktu itu as a business belum running secara proper. Jadi ini lokasinya di Cibubur, di prime area, yang sangat trafficnya sangat padat, sehingga brief saya waktu itu masih simple, saya ngomong sama ownernya sih. Kita buat tempat yang lebih simple, sederhana, yang ramah, cozy. Jadi salah satu caranya bagaimana? Ya make as simple as possible, material yang sederhana, warnanya natural, kemudian let's try to play between outdoor and indoor. Tapi gimana, ini kan ruko gitu. Oh ya pasti ada keterbatasan saya bilang. Tapi ya let's try the concept. Jadi itu datangnya dari sebuah jalan cerita yang sangat sederhana. So ini tampak ini akhirnya. Jadi gimana saya pas di sana tuh memang ke-inspired sama kerikil gitu ya. Jadi kerikilnya ini berjalan masuk ke satu ruko nih. Jadi di guternya semua ada kerikil. Tapi saya bilang, kita harus punya bar yang memang menunjukkan bahwa it's a coffee shop. Di mana itu mencoba untuk memberikan rasa familiar ke orang yang lihat, orang yang datang, sehingga bukan sekedar cuma kayak kaca doang, orang harus nengok. Jadi DNA-nya sudah kelihatan dari luar. Nah, ini suasana dalamnya. Yang menarik di sini menurut saya, kadang kan orang kan pilih HT belakangan ya. Di sini justru saya pilih HT romannya pertama kali.
karena itu menjadi suatu base saya untuk lead the project. Saya mau warnanya as simple as this. Tolong bikinin finishing dindingnya as simple as it is, sehingga semuanya saya pengen ini menjadi ngikutin finishing ini. Nah, sisanya tinggal jalan aja tuh. Jadi saya ibaratnya sudah sangat dimudahkan dengan produk jadi yang custom bisa ngikutin produk jadi itu secara warna, secara combination gitu. Jadi lebih cepat project. Nah, ini yang saya bilang, try to mimic outdoor and indoor. Ini sebenarnya bukan bisa dibilang ini area terbuka tapi tertutup. Jadi yang area depan ini tentunya tempat ruko ya. Tapi gimana kita mencoba indoor dan outdoor itu seseamless mungkin, se-connected mungkin, sehingga suasananya juga pertama, rukonya nggak terlihat kecil. Kedua, bisa mengakomodir orang yang smoking dan non-smoking, kerasanya sama. Gitu. Supaya tidak kelihatan, smokingnya lebih bagus atau smokingnya lebih jelek. Dan juga pada brief pertama saya berusaha membuka fasad sebesar mungkin. Jadi kita bisanya berapa? 4 meter kali berapa? Kita coba buka segede mungkin supaya feeling lantai 2-nya itu nggak kalah sama feeling lantai 1. Nah, ininya. Nah, kemudian hal menariknya adalah di belakang sini ada kamar mandi. Tapi gimana kita mencoba membuat masuk ke kamar mandi aja sebagai suatu hal yang lucu gitu. Jadi kita sengaja kita cover, kita bikin gate kayak lubang tikus gitu, sehingga mau orang mau foto atau mau privacy pun juga terjaga tapi tetap menarik, lebih dari sekedar cuma kayak kita bikin pintu. Nah, kemudian sampai pemilihan dekorasinya pun kita juga pilih, kita sesuaikan, kita maunya yang coba, yuk kita coba yang dried flower sehingga kesannya juga soft gitu ya, kesannya unik, sehingga tetap masuk ke interiornya. Jadi ini kita sengaja minta sama dekoratornya untuk tata, gimana nih saya maunya tanamannya kesannya yang dried, yang natural aja, yang warnanya seakan-akan of course kita maunya zero maintenance gitu ya. Akhirnya malah jadi digemari dekorasi-dekorasi seperti ini dan jadi tempat buat foto-foto gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata as a business berhasil menurut saya dan juga menurut ownernya, sehingga nah itulah mungkin kesenangan pribadi ya ketika kita melakukan suatu DNA yang jelas, ketika kita specify the right ingredients for the project, kadang-kadang itu malah juga membantu bisnis untuk running well. Fortunately, ramuan kita di pertama itu cukup berhasil, sehingga mereka juga cukup bisa berkembang, sehingga mereka melakukan ekspansi. Yang menjadi lucu adalah ekspansinya ke belakang. Belakang itu ada dulunya tempat cuci mobil. Nah, brief dari ownernya bilang, gimana ya, Mon, kita bikin tempat cuci mobil ini, saya nggak bisa pakai semuanya, tapi tetap kelihatannya menarik gitu. Waduh, saya bilang, susah gampang nih ya, setelah saya ada tempat cucinya juga, dan bukan tempat cuci yang high end gitu. Jadi kalau kita dindingin semua, kayaknya kesannya nggak bernafas. Oke, jadi itu menjadi suatu kriteria. Jadi tempatnya tetap harus bernafas seperti outdoor, memiliki suasana outdoor, tetapi tidak terasa bersebelahan dengan tempat cuci mobil. Itu jadi menarik menurut saya. Wah, ini gimana ya? Akhirnya kita cari ramuannya. Jadi dari denah kita bisa lihat yang sebelah kanan ini adalah akses yang menyambung ke ruko depan, yang sebelah belakang ini adalah akses yang menjadi satu dengan si tempat cuci mobil. Jadi perencanaannya tetap pakai DNA yang pertama, jadi sehingga tidak ada hal material baru yang coba saya tawarkan secara baru, tapi gimana cara kita memilah-milah sama space planning. Nah, ini tampaknya. Jadi gimana ya kita bisa memilih material yang tetap bisa bernafas, nggak seperti tembok, udara tetap bisa masuk, tetapi bisa secara visual membatasi apa yang mau kita lihat. Nah, ini pendekatannya pertama kita pakai ini aksesnya lagi dibuka. Kemudian adalah gimana cara kita mengkamuflas dan juga menjadi fungsi untuk penempatan lampu. Nah, kita memikirkan gimana rangkanya. Nah, ini rangkanya ini sendiri kalau kita lihat, kita ambil segitiga ini diambil dari logonya juga nih, ada segitiga nih. Jadi kadang-kadang inspirasi juga bisa aja, oh ini kayaknya masuk nih ke sini nih. Gitu. Jadi ketika kita ngomongin lengkung, kita kadang ternyata balik lagi ada kesinambungan yang bisa kita capai. Nah,
Salah satu caranya adalah kita menciptakan volume ruang di sini supaya setidaknya pertama nafasnya lebih naik gitu ya. Jadi udaranya semoga lebih dapat ketika kita mau melakukan pembatasan ke arah kanan ya. Karena yang kanannya seperti saya bilang nih, ini adalah area tempat cuci mobil. Jadi makanya kita harus pinter-pinter main elevasi, pinter main mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup. Nah ini yang di foto awal yang ketika saya desain, saya lihat lagi nih, ini works nggak sih, ini orang nih mau duduk nggak ya, atau hanya sekedar pajangan. Ternyata orang mau duduk. Jadi kadang-kadang malah kita menariknya di sini, ketika kita mencoba sesuatu dan itu dirasakan orang di titik menariknya. Jadi proyeknya itu dilihat nggak stop dari ketika opening, tapi ketika gimana cara orang memakainya. Tapi yang lesson yang saya pelajari adalah ternyata space yang mati itu yang di kanan sini nih, karena orang susah naik, karena tangganya cuma satu. Jadi ketika ini sudah full, di sini kosong, orang sungkan untuk naik. Nah, pembelajaran seperti itu yang kadang-kadang, jadi kita jadi tahu, ini space kecilan, kebesaran. Jadi kadang-kadang masih butuh jam terbang untuk belajar. Nah, ini berhasil, akhirnya kita masuklah ke tahap ketiga. Itu ternyata mereka ditawari sebuah kesempatan untuk menjadi pairing partners, atau ibaratnya, yuk ini ada sebuah marketing gallery, memiliki space yang sangat indah menurut saya, di Cimanggis, yuk kita create something. Nah, jadi di sini ada sungai, di sini marketing galerinya, ini ada ini salah satu show unitnya nih. Kemudian di sini semua taman kosong nih. Briefnya cuma satu, dibuat menyatu dengan sekeliling dan tidak overpowering marketing galerinya. Jadi kita bermain di koridor simple tapi tetap menarik, tapi nggak boleh lebih menarik dibanding induknya, kasarnya seperti itu. So simple pendekatannya, kita mikir let's try to do some greenhouse, glass box, something like that. Jadi very connected dengan sekeliling gitu. Jadi supaya kesannya tidak tiba-tiba ada bangunan sendiri. Jadi secara tampak pun kita dikasih satu space untuk entrance, tapi di mana entrance tersebut juga tidak boleh lebih kuat. Jadi warnanya juga kita coba samakan, warnanya abu-abu. Kita dulunya ini paving block, kita kerikil sehingga kesannya ada rasa baru juga, tapi tidak mengganggu. Gitu. Jadi secara space juga tetap connected dengan area induknya, dan juga kita juga mau bawa elemen-elemen yang ada dari pengembangan cabang yang kita kembangkan sebelumnya. Nah, ini glass box yang kita coba mainkan gitu, gimana kita tata supaya kesannya menyatu dengan furniture-nya. Jadi memang paletnya nggak gitu banget. Jadi kita pakai warna putih, warna natural, warna grey ya, warna semen gitu ya, sama warna kayu. Nah, juga kita pakai steel yang kita blend untuk furniture-nya. Di sini juga furniture-nya kita coba atur dengan kontraktornya supaya kita bisa produce something yang interesting buat kita, sehingga mereka juga nggak ibaratnya ya, nggak cuma beli tapi mereka juga punya signature. Nah ini suasana dalamnya nih, kita buat segimana mungkin untuk berasanya tidak outdoor dan indoor. Nanti kalau kalian sadarin ya, di sebelah sana itu adalah box yang tanpa tutup, tanpa pintu. Jadi di sini tuh kita mencoba bermain open mungkin, tetapi ada keterbatasan di hujan, dan juga ini keterbatasan di hujan, di nyamuk, dan di cahaya matahari. Nah, jadi tiga ini yang harus kita waspadai ketika kita bermain dengan elemen outdoor. Nah, ini yang suasana malamnya kita buat sedramatis mungkin supaya suasana malam itu nggak kalah dengan suasana siang. Karena kan suasana malam ini justru malah sebenarnya kita lebih bisa memilih mana yang mau kita highlight sebenarnya. Nah ini saya bilang, yang ini tuh, yang kiri ini adalah yang tanpa pintu, yang kanan ini yang dengan pintu. Tapi kita gimana supaya mengesankan bahwa itu dua box yang berbeda tapi menyatu. Nah ini sebenarnya tweaking di akhir, gimana kita ngelihat, kayaknya kita tetap butuh ada yang open air. Karena kalau ditutup semua juga takutnya orang berasanya, orang mau bebas dan merasakan landscape luar. Gitu. Jadi ini kita kerikilin semua juga nih. Jadi
menurut saya ini lumayan lucu, kerasannya 2 tapi bisa jadi juga kelihatan seperti 1. Nah, ini icon. Nah, saya bilang tadi kan ada salah satunya adalah gimana kita menciptakan sebuah icon atau simbol gitu, sehingga ketika mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi kita lihat ini lucu ya, ternyata ya proyek ini simbolnya ternyata ini ya, simbol sebuah rumah atau sebuah pavilion gitu. Kadang-kadang kalau proyeknya punya memori malah lebih lebih gampang diingat dengan simbol-simbol seperti ini nih. Tuh. Nah, ini masuk ke proyek terakhir nih. Nah, mungkin yang saya sedikit bisa ceritakan adalah gimana saya ditawari proyek ini. Pertama kali proyek ini datang, saya disuruh mendesain pameran untuk tangki air. Bilang saya pertama kali saya base-nya juga interior, saya juga nggak familiar sama tangki air. Terus saya gimana nih? Ininya ya udah pelan-pelan aja coba aja kreasinya gitu. Nah, saya cuma kepikir tangki air ini kan sesuatu yang sangat tidak familiar dan sangat tidak retail looking gitu, sesuatu yang industrial. Jadi saya kepikir gimana ya caranya? Saya mau buat tangki ini seakan-akan seperti retail expression experience aja lah. Saya mau coba ini masukin ke window display aja. Jadi makanya ininya seperti retail shopping experience. Makanya ini adalah konsep image adalah seperti. Nah, ini sebenarnya secara size pamerannya cukup besar, memiliki tiga akses, sehingga dari 3 sisinya orang bisa masuk, dan saya ingin buat simetri mungkin sehingga barang ini panjang ini tetap menjadi fokus. Jadi window display menjadi suatu yang saya coba capai di sini. Nah, ini dia. Ini saya bilang, jadi pertama saya harus ketika saya tahu volumenya, wah satu barang ini bisa 1,5 meter kali 1,5 meter atau kali 2 meter. Bilang kalau kita mau ngimbangin itu volumenya harus gede. Bilang, ini bisa berapa tinggi? 6 sampai 7 meter. Kita sikat 6 sampai 7 meter, tapi kita nanti akan rendahkan di bagian produk, saya bilang. Atau kita spotlight di bagian produk, tapi masanya harus besar sehingga barangnya ini terlihat nyaman untuk dilihat secara mata. Jangan sampai nanti ruangannya kecil, barangnya gede gitu. Jadi untuk mengkompromis size barangnya, saya mengambil volume terbesar, jadi 7 meter. Tapi dalam sisi ini, kita coba mikir nih, dari sisi style apa nih? Oke, kita coba pendekatan, kita lihat referensi. Oke, ini style ke arah sini, kita mau ada art, kita mau ada unsur lengkung-lengkungnya, karena produknya sendiri kan memang bentuknya dia istilahnya rotamold, jadi dia cetakannya tuh bisa bulat gitu ya. Jadi makanya wah ini kayaknya kita harus main art. Terus kemudian dari sisi warnanya gimana nih? Warnanya saya lihat warnanya secara produk centil juga nih. Yuk kita segmenin. Ini bisa ke arah warna air panas atau ke arah warna air dingin atau ke arah warna neutral. Gitu. Jadi ada filosofinya juga gitu, karena mereka kan bisa menyimpan air di air panas atau air dingin, mereka bisa tahan gitu ya. Jadi makanya proyeknya ada berbagai macam warna. Tapi apa nih warna dominannya ya? Oh kita lihat branding color-nya. Biru, oke kita coba warna biru sebagai warna majority-nya yang kita pilih paling banyak. Nah ini kita coba main warna orange. Nah ini kita lihat bahwa secara dimensi sendiri barang tersebut yang kalau kita kita coba bisa bandingkan dengan skala kursinya, barangnya ini berapa kali lipat kursinya, tapi dengan dilihat begini barangnya jadi terlihat lebih proportionally lebih bisa diterima oleh skala orang. Jadi ketika orang melihat, oke, it's a product. Jadi orang punya fokus melihat ini, jadi orang bisa lebih nyaman. Nah, jadi kita mencoba mensegmennya sehingga barang tersebut sekarang udah bukan barang industrial lagi, tapi barang yang memang bisa enak dilihat, bisa dipilih warnanya karena mereka warnanya juga banyak. Jadi menurut saya bisa jadi menarik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya ini view-nya. Jadi kita juga pakai imajinasi-imajinasi, gimana itu kalau misalnya kayak bunga keluar, gitu. Gimana kalau misalnya itu kayak daun, gimana itu misalnya kayak buletan, kayak arc, kayak menara, atau kayak tunnel. Jadi visualisasi imajinasi seperti itu sangat membantu saya sendiri dan tim untuk menyamakan persepsi atau imajinasi. Ini view dalam. Jadi kita lihat gimana
karena kita sudah pilih warna biru, tentunya lebih mudah untuk digabung dengan elemen grafisnya. Karena brandingnya sendiri dia banyaknya warna biru. Jadi makanya pilihlah material atau warna yang justru malah membantu untuk semuanya bisa menyatu jadi sebuah cerita yang lebih pas gitu dibanding kita sengaja kita nggak tahu kita asal pilih. Nah, ini hal menariknya adalah kita nggak banyak explanation di sini. Kita nggak banyak kayak misalnya pameran mobil, ada brosur apa, kita nggak terlalu banyak. Tujuannya apa? Karena saya mau benar-benar si orang yang datang ini fokus ngelihat barangnya. Oke, orang lihat barangnya dan orang tahu. Orang jadi tahu karena orang nanya, ini apa sih? Karena nggak ada keterangannya, jadi orang jadi nanya, oh ini, oh ini. Jadi malah menurut saya semakin sedikit informasinya, asalkan kita memang eh, konsepnya kuat, sehingga benar-benar orang ngeliat tuh benar-benar menarik gitu ya. Kadang orang malah jadi kena dibanding orang terlalu banyak informasi. Ya, kita cuma kasih sedikit keterangan tentang apa nama tipenya di sini nih. For example, this is Biorotech. Oh, orang jadi tahu Tekto yang ini gitu. Jadi sedikit penanda aja. Nah, mungkin sepintas itu yang bisa saya sedikit ceritakan di hari Kamis malam ini. Semoga ada yang bisa diambil dan juga ya terima kasih mungkin kesempatannya buat Roman saya supaya bisa berbagi malam ini. Gitu aja mungkin. Pak Monrich, Ya, bagus banget ya desainnya. Saya ngelihat sih dari tonton warna yang dipilih ya, nggak tahu semuanya kayaknya ya. Semua desain tuh emang mainin warnanya yang smooth, yang pastel, yang kalem gitu ya. Emang itu dari ciri khas dari Studio Pio sendiri atau bagaimana, Pak? saya agak susah kalau bilang ciri khas karena mungkin kan desain sekarang kan semakin apa ya satu sama lain kadang-kadang bisa mirip ya. Cuman ya mungkin again mungkin DNA-nya kadang kita ngelihat proyeknya cocoknya pakai warna apa. Gitu. Jadi mungkin bukan ciri khas tapi ke arah kecocokan terhadap setiap proyek masing-masing sih. Mungkin Boris. Oh, iya iya iya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A nih, kayaknya udah cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang hadir di sini. Eh, saya coba ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya, silahkan ikutin format yang ada di kolom chat. Lalu untuk teman-teman yang bertanya, untuk 5 penanya yang memfollow akun Instagram roman.co.id nanti akan ada merchandise yang menarik pastinya. Lalu jangan lupa follow akun roman.co.id sehingga nanti pengumuman untuk pemenang yang diberikan kesempatan mendapatkan hadiah dari pertanyaan itu akan di-share di Instagram kita ya. Lalu ada e-sertifikat juga yang nanti akan diberikan dengan catatan minimum mengikuti 45 menit dari acara. Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan saya masih ingin bertanya lagi nih, Pak Monrich nih. Tadi kan disinggung juga ya tentang DNA dari Pak Monrich sendiri ketika melakukan atau mengerjakan sebuah project desain. Ini ada di catatan saya sih ada 4 ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Ada user centered design, unique identity, storytelling project, prototyping dan mockup. Nah, dari 4 ini apakah ini urutan lalu berurut gitu dilakukan secara berurutan dan apakah semua project mengikuti DNA itu atau bagaimana Pak Monrich? Sebenarnya mungkin satu yang jelas paling terakhir mungkin prototype sama mockup mungkin ya. Karena itu biasanya akan terjadi setelah proses 3 yang lain dijalankan terlebih dahulu. Cuman kalau kita bilangin 3 ini kadang-kadang kita berjalannya paralel. Tapi mungkin yang paling seru untuk dikulik itu pasti biasanya yang ini sih, yang storytelling sih saya paling suka. Gitu misalnya ini bisa apa ya, kemudian baru kita kembangkan item kecilnya, unique identity-nya apa. Tapi biasanya saya selalu juga suka punya cerita sih, cerita khusus kira-kira bisa apa ya. Kayak misalnya kita kedatangan sebuah proyek baru, ini ceritanya apa ya? Ceritanya apa ya? Jadi kayak bikin film gitu mungkin ya hopefully ya. Jadi
saya selalu kadang-kadang suka permisalan aja. Ini kalau kita jadi chef, kita bikin makanan, ini menunya apa, kan pasti dinamain gitu kadang-kadang ya. Jadi mungkin tahapan pertama saya saranin mungkin storytelling dulu kali ya. Baru Oh, nanti mungkin apa namanya. user Tapi center. kadang paralel sih ya. Saya juga nggak bisa bilang ini A, B, C. Kadang-kadang tergantung Oh, tuntutan iya juga. tergantung tergantung situasinya juga ya berarti ya, Pak Ya, Moritz ya ya. tergantung. Ya betul. Oke. Oke, ini saya sudah tampung beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang mengikuti webinar. Mungkin satu-satu ya saya sebutin. Ini ada pertanyaan dari today yes underscore Ray. Pertanyaannya, bagaimana cara mendesain dengan of the box tetapi bisa terlihat cantik dan menarik, dan seberapa besar peran dari produk Roman pada desain-desain proyek Bapak? Terima kasih. Nah, itu mungkin bisa atau mau saya sebutin semuanya atau satu-satu? Satu aja lah, nanti saya Satu-satu lupa. dulu ya. Oke, Udah silakan. Kamis malam nih, saya lupa nanti. Betul. Silakan, Kalau Pak. Kalau out of the box ya, mungkin saran saya tadi kan saya suka bilang ada konsep image ya. Cari sebuah image yang mungkin bukan interior atau bukan arsitektur, kadang-kadang sangat membantu untuk membuat project ini bisa ada surprise. Jadi kadang-kadang kan kita kan kejebaknya cari reference image. Dikasih project arsitektur, kita cari arsitektur. Dikasih project rumah, kita cari gambar rumah. Tapi kalau memang biasanya project komersial kan menuntut out of the box ya. Kadang harus punya konsep yang kuat. Jadi saran saya pertama mungkin carilah image yang justru bukan terkait tentang projectnya. Misalnya bukan terkait tentang rumah, ya jangan cari rumah lagi. Kedua, soal produk Roman. Saya jujur sangat terbantu sekali dengan Roman, tanpa bermaksud sampai bias sponsor sampai gimana, tapi menurut saya HT ini sangat cukup bisa diandalkan untuk era sekarang. Karena pertama, ketersediaannya sudah jelas. Kemudian sampelnya sudah jelas, tidak mungkin lari. Semuanya udah ada kode produksi dan sebagaimananya. Kemudian showroomnya udah jelas posisinya. Minta sampel bisa langsung dikasih kalau desainer ke sana. Jadi menurut saya memudahkan ya. Jadi untuk skala besar, kebetulan nih saya sekarang ini lagi ada proyek 7.000 meter yang membutuhkan HT, office, butuh cepat. Ya solusinya nggak banyak. Kalau misalnya di era pandemi ini nggak banyak orang yang masih mau pakai karpet. Ya saya sih looking forward. Tadi kita sempat berbincang kira-kira nanti 2000 next year kira-kira gimana ya. Saya bilang wah, kalau saya sih banyak sih dari HT ya, karena menurut saya memang pengembangannya dengan antibakterial, dengan kita bahas soal tekstur khusus dan sebagainya, more to come sih menurut saya kalau soal homogeneous style atau keramik ya. Itu mungkin Boris. Oke. Ya, lanjut ya, Pak ya. Ya, Ini dari Pak Iwan. Adakah dalam mendesain Mas Monrich dihadapkan pada dua sisi yang berbeda dalam mendesain antara konsep kita dengan klien, dan bagaimana menyatukan serta menyamakan kedua konsep tersebut? nah ini dilematis ya, ini kadang-kadang memang banyak kejadian dan tidak menutup kemungkinan kalau nggak cocok gitu. Makanya menurut saya pertama yang paling penting itu samakan frekuensi sih. Kadang-kadang kesulitan kita ini adalah frekuensinya nggak sama terus dipaksakan. Jadi saran saya pertama pastikan dulu frekuensinya sama. Jadi kalau nggak sama biasanya nggak enak kerjanya. Jadi bukan berarti semua proyek harus diambil menurut saya. Jadi mungkin setelah beberapa tahun saya coba buka kantor sama partner saya, sama tim saya, kita juga belajar mana proyek yang menyakitkan, mana proyek yang memang cocok. Jadi pertama mungkin harus memilih proyek yang tepat. Kedua, ya samakan persepsi kita arahnya mau kemana. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika semua itu sudah kita set, berubah arah. Nah, tinggal nanti kembali ke idealisme masing-masing. Kalau menurut saya di sini ya kita sebagai desainer atau arsitek kadang-kadang kita harus bisa memilih ego mana yang harus kita pilih. Kadang-kadang kan ada yang desainer atau arsitek ini bukan malah ngebantu, malah nyusahin gitu. Milihnya material yang susah, mahal. Ya kita juga harus peka terhadap kemampuan, kebutuhan, ya dan juga fungsinya juga. Apakah memang sebenarnya
perlu banget atau enggak. Ini dalam bidang misalnya budgeting atau material. Nah, kalau dalam bidang estetik, kadang-kadang sih menurut saya kan kadang ada ya selera dari owner yang kita nggak suka gitu. Atau kita kayaknya ini kok gini banget sih milihnya. Nah, kadang kita bisa juga dengan cara-cara kasar gitu. Jadi misalnya nanti jelek loh kalau begini, nanti orang ngeliatnya gini. Kadang-kadang tuh orang tuh klien itu malah lebih peduli orang ngomong apa gitu. Misalnya nanti kalau orang lihat nanti ini ibu pakai material begini mah kurang bagus bu menurut saya gitu. Dengan sambungan atau warnanya hitam-hitam. Kadang orang malah lebih takut dibanding dengan dia memutuskan sendiri, oh gitu ya. Ya jadi makanya kadang kita coba, tapi kalau misalnya ada di titik, ya udah kalau misalnya memang at the end of the day itu memang kan project mereka juga, jadi kita kan collaborate ya, tidak mungkin eh, semau kita 100%, pasti namanya collab, ada part dia bicara, ada part dia memilih, ada part kita yang memutuskan gitu. Jadi harus pinter-pinter berdansa lah sama klien. Itu sih Iya. kalau saya sih pengalamannya. Oke, jadi yang pasti samain frekuensi dulu ya kalau misalkan secara komunikasi udah mulai di awal saja udah nggak nyambung gitu ya, sering Iya. sering debat ide, terlalu idealis Hmm. dan lain-lain mungkin itu bisa dilepas kali ya, Pak? Iya betul. Karena kan ngaruhnya juga ke depannya gitu. Apalagi kalau udah jalan masuk project gitu. Wah, itu makin repot tuh. Dan moodnya juga jadi main kan kalau kita project yang nggak pas gitu kadang-kadang jadi aduh Betul. ini gitu ya. Iya, hasilnya juga nggak bakal maksimal sih kayaknya ya. Iya. Sip, sip. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari eh, Gandes. Selamat malam, terima kasih sharing desainnya. Untuk desain kafe cukup menarik, tapi saya penasaran dengan sinerginya. Dan ketika desain berikutnya ternyata lebih menarik, sebenarnya apa dasar muncul imajinasi ide? Hmm. Kalau menurut saya kuncinya frekuensi sih. Saya kebetulan sama ownernya itu saya merasa nyaman sekali. Jadi kalau udah enak di awal itu ibaratnya kita mau lari juga udah dipercaya gitu ya. Jadi pada project berikutnya dia nggak terlalu banyak komentar ya pokoknya secara prinsip saya udah tahu dia maunya apa, saya juga udah tahu kira-kira batasan dia apa, sehingga saya bisa ibaratnya menggambar dengan bebas kali ya. Jadi mungkin makanya saya bilang frekuensi itu penting menurut saya dan uh, kuncinya juga harus selalu ke lapangan. Dalam artian ke lapangan ini ada sesuatu pasang badan, kita lihat materialnya apa yang nggak cocok, mana yang jelek dan segera ngomong sebelum jadi runyam gitu kalau ada masalah. Jadi intinya menurut saya sih frekuensi sama dapat trust sih. Kalau kamu udah dapat trust sama frekuensi yang pas, kasarnya dengan budget yang setuju ya, mau bikin balon, mau bikin apapun yang kamu juga saya rasa ya akan tercipta gitu. Jadi makanya jadi enak gitu. Makanya enakin di awal sih menurut saya. Hmm, betul. Oke, lanjut. Wah, cukup banyak nih pertanyaan nih. Lanjut ya, Pak ya. Dari Nah, Cikwita, bagaimana kita mengatasi atau mensiasati ruangan atau bangunan yang seperti contoh pada pavilion kaca tadi, yang lebih terbuka agar cocok dengan kondisi lingkungan, melihat kondisi daerah Indonesia yang beriklim subtropis, yang banyak kendalanya. Nah, ini kira-kira gimana nih mensiasatinya, Pak? ya, pertama pasti kita studi lokasi dulu ya. Kita lihat apa tantangan lokasi tersebut. Kalau tantangan di lokasi ini itu tanahnya miring dan tidak stabil karena dekat sungai. Jadi kita tadinya mau ngambil mendekat ke badan sungai, tapi akhirnya kita jauhkan mendekat ke arah induk bangunan sehingga lebih stabil. Dan kita juga mencari area yang menurut kita lebih gampang untuk aksesnya. Itu pertama. Jadi studi lokasi menurut saya penting. Kemudian pemilihan material juga menurut saya juga menjadi kunci sih. Jadi pilihlah material yang memang kalian pede, jadi supaya tidak menimbulkan masalah. Dan juga selalu menurut saya sekarang itu supplier-supplier itu sudah jago-jago. Selalu tanyakan ke dia best practice atau cara pasang atau apapun itu detail teknis. Selalu tanyakan. Makanya menurut saya daripada kita sok gambar, sok tahu bilang ini bagusnya begini dan sebagainya, tapi kita harus tanya juga ada kerangka logisnya nggak dalam teknisnya. Jadi supaya kita tidak
nggak asalan gitu. Jadi itu pertama. Jadi memakai material dengan teknis pemasangan yang tepat itu juga penting. Yang terakhir menurut saya mungkin jam terbang juga detail menurut saya. Detail-detail ini penting untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang udah kita benar lokasinya udah kita tata supaya ini nggak tampias lah ceritanya gitu ya. Kemudian kita pilih sudutnya supaya nggak panas. Kemudian kita pilih material yang kuat. Ternyata ada aja, pasti ada aja sih masalah. Nah ini tinggal kita pilih, kita diskusi sama kontraktor sambil dengan uji coba. Makanya menurut saya mockup itu sangat penting dalam DNA-nya. Jadi bukan sekedar langsung hajar bikin dan sebagainya, bikin 4. Kita bikin cuma 1 dulu, kita happy, kita bikin. Nah, makanya kadang prototyping atau mockup itu juga penting untuk memahami supaya ini ada masalah atau enggak. Kita tes nih, oh segini goyang apa enggak, segini lendut apa enggak. Seperti itu sih kalau saya. Gitu, Boris. Ya, menarik nih Pak. Oke, lanjut untuk dari Erik Jengnis, Pak Monrich, untuk proyek copyright, adakah konsep awal desain yang berubah setelah dikerjakan? Kayaknya enggak loh. Itu saya fortunate sekali kayaknya. Ya kita pertama kali kenal, saya bilang kayaknya ini arah yang tepat. Karena waktu itu posisinya dulunya itu restoran Jepang, coffee shopnya malah di atas. Saya bilang ini kayaknya ada something yang kita harus benar-benar ubah. Jadi kebetulan ownernya percaya, kita rombak buka fasad dan sebagaimana supaya kayak tadi saya cerita, kayaknya malah dia sangat happy dan untungnya ya, fortunately the business is running well. Jadi yang menurut saya sih mungkin fortunate enggak sih, enggak berubah. Ya, saya mau bertanya lagi nih Pak Monrich nih sebelum saya saya share pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya mau tanya awal mula dari studio Piu ini kapan ya? Lalu apakah memang langsung main project seperti sekarang gitu atau bagaimana mulainya kemudian bisa mendapatkan the first project dari studio Piu gitu? Nah, mungkin sedikit ceritanya saya agak lupa. Jadi namanya kan Bio ya. Bio itu gara-gara pas saya dulu sekolah di Bio itu sering lihat kata-kata Piu. Itu artinya tuh tambah atau plus lah ya kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Makanya logonya itu tambah gitu. Jadi filosofinya selalu ingin memberikan yang memiliki nilai baik buat project atau possibilities-nya lah ya, intinya seperti itu. Awal mulanya sebenarnya 2013 saya balik ke Indo dari Hong Kong. Dan saya ada partner satu namanya Karina. Kemudian kita ngobrol, kita samakan persepsi, kita coba yuk. Kalau nggak jalan ya udah. Dia waktu itu masih based di Singapura. Kita waktu itu rekan kerja di Singapura. Akhirnya kita coba bareng. And then startingnya itu dari network kita sendiri. Waktu itu kita bikin kantor. Akhirnya dari situ word of mouth mulai. Ya kita jujur memang saya juga nggak punya kenalan yang cukup kuat. Jadi kita benar-benar slowly. Jadi kalau kita makanya tadi kalau dilihat saya juga proyeknya beda-beda karena memang saya juga kerja di Indo juga kurang, jadi networking saya juga kurang ada. Jadi saya nggak bisa bawa klien yang misalnya saya dulu kerja sama si A, terus nanti saya bisa oh si A nanti kliennya tetap akhirnya tetap mau cari saya, akhirnya lanjut sama saya nggak seperti itu. Jadi makanya agak agak susah kalau saya di awal. Tapi ya sekarang lebih mendingan karena sudah mulai terstruktur, orang sudah mulai mengenal, jadi mungkin akan lebih mudah. Jadi menurut saya saran saya pertama pasti manfaatkan network bergaul dulu, mulai temui orang-orang yang memang kira-kira berpotensi dari teman dan mulai bercerita, sekarang saya di Indo, sekarang saya kerja ini lagi cari-cari ya, kalau ada ya boleh, sebagainya. Jadi mulai kadang menurut saya dari omongan simpel, saya pengennya kerja hotel, dapat kerjaan hotel. Kadang-kadang kan kerjain rumah, dapat kerjaan rumah. Jadi kadang-kadang mulai dari omongan sendiri sih, kadang-kadang malah justru jadian. Berarti awal-awal mulai bangun
relationship lah ya ke orang-orang dulu ya. Ya, Minimal mereka belum langsung ngasih project, tapi minimal mereka tahu lah. ya. Iya, kira-kira begitu. Oke, lanjut nih Pak ya. Ini buat Ya. teman-teman yang mau tanya langsung bisa juga ya, klik tombol raise hand di menu Zoom-nya ada, bisa langsung bertanya, nanti kita pilih, lalu kita buka mute-nya, bisa mulai dari sekarang juga nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Anissa Purnama. Bagaimana cara eksplorasi desain secara terus-menerus dan setiap desain dapat terlihat menarik? Menarik ini yang kadang susah nih. Tapi again, kadang-kadang sebenarnya ceritanya berulang juga sih. Tapi kadang-kadang bos kita cerita, kadang-kadang kan kita juga pernah namanya kita mentok ya. Tapi kadang-kadang kita ketika kita cerita sama tim, ini kalau kayak gini bisa bagus ya. Ah, Pak, nanti ini jadinya kayak gini loh Pak. Kadang-kadang kita juga harus memanfaatkan teamwork juga sih. Tidak menutup kemungkinan kadang-kadang makanya memang harus kerja bareng partner, kerja bareng tim gitu supaya output kita tidak monoton. Oh, sorry, ini suara saya putus-putus ya? Enggak kok Pak, cukup clear. Oke ya, cukup clear ya. Iya, jadi menurut saya penting punya teamwork yang baik sehingga idenya juga pertama bisa dites ke teamwork, ke tim sendiri, dan juga bisa dikembangkan. Jadi kadang-kadang bukan berarti omongan pertama saya, cerita pertama saya itu selalu bagus hasilnya bukan atau selalu final. Kadang malah jalan cerita saya bisa berubah kadang-kadang. Jadi kalau misalnya memang sekarang bekerja dengan tim, ya harus punya tim yang memang solid dan bisa berkomunikasi. Itu sih. Oke, silakan. Silakan. Mas sih. Oh iya, Mas Mohon maaf, Yuyun Mas Yuyun. Dipta. Silakan Iya. Mas. Ya, selamat malam semua, selamat malam Kurit. Ya. Kurit, saya mahasiswa awal di jurusan arsitektur. Saya ingin bertanya, pertama itu tadi kan di awal dikatakan bahwa kalau Kurit biasanya kalau sudah ngedesain itu dilihat lagi apakah itu berfungsi, berguna atau nyaman atau enggak. Nah, itu caranya bagaimana gitu, cara untuk mengevaluasinya itu. Itu pertama. Kedua, dalam mendesain sebuah bangunan, Kokoritz ini lebih memprioritaskan yang mana dulu, fungsinya dahulu atau estetikanya, seperti itu. Karena kan mengingat kita kan seorang arsitek, walaupun dalam mendesain bangunan kita memang memperhatikan fungsinya kan, tapi kan apa ya, istilahnya komersialnya atau lebih nilai lebihnya itu kan di desainnya seperti itu. Itu kemudian yang terakhir, saya kan lagi ikut lomba Home for the Blind ini, itu namanya rumah untuk tunanetra. Nah itu boleh minta saran nggak? Sebenarnya kuncinya itu dalam mendesain supaya goalnya di Home for the Blind itu tercapai itu apa? Seperti itu. Terima kasih. Seru banget nih pertanyaannya. Menurut saya pertama soal evaluasi ya. Kadang ya kita kebetulan saya memang dapat perasaan ini ketika saya belajar di Milan karena di sana itu saya melihat bahwa desain itu bukan perkara estetika aja, tapi perkara manusianya dulu nih mau diapain. Jadi kalau saya mengevaluasinya pertama dari manusianya dulu, manusianya oke atau nyaman nggak di proyek saya. Kalau manusia proyek atau nyaman di proyek saya itu berarti itu udah bisa saya nilai lah. Misalnya dia naruh barang di mana sih, cari colokan yang nyaman nggak sih. Nah itu pertama. Kedua, apakah ada detail-detail yang saya salah? Misalnya detail ini malah jadi cepat hancur atau malah jadi bikin ganggu. Itu kan sebenarnya kita bisa lihat ya, orang gimana memakainya gitu. Atau misalnya jadi barang yang saya desain malah dipinggirkan atau malah dicopot. Itu kan mudah ya terlihat ya artefak-artefaknya. Jadi menurut saya mungkin simpelnya dari situ. Atau lihatlah proyek lagi setelah berapa lama, apakah ada yang memang tidak layak atau sebaiknya tidak dipakai lagi dalam sisi material atau dari sisi detail atau dari sisi estetikanya kayaknya malah jelek misalnya. Jadi harus pinter mengkritisi diri sendiri sih. Kemudian pertanyaan kedua, estetika atau fungsi. Kalau saya manusia, bukan bahasanya mungkin bukan fungsi kan. Manusianya mau gimana dulu pengalamannya. Karena saya ngelihat manusia ini kan kadang-kadang kalau mau dibuat apa nih.
Jadi estetika mungkin kalau dari saya pribadi mungkin di nomor yang agak belakang. Ibaratnya tinggal terakhirnya pakai baju mau pakai baju apa. Gitu. Tapi tentunya bajunya juga harus punya cerita yang menarik. Gitu. Jadi menurut saya kalau saya disuruh pilih fungsi atau estetika, tentunya saya fungsi dulu, space planning-nya harus enak dulu. Tentunya kita di kuliah kan diajarin ya space planning yang baik seperti apa. Dengan space planning yang baik, tentunya pasti begitu diangkat estetikanya udah bagus. Tinggal nanti kita enakin gitu bahasanya. Terus tadi ketiga, tunanetra ya. Mungkin ini keren juga nih, maksudnya dalam arti sekarang banyak kompetisi-kompetisi yang unik untuk tunanetra ya. Mungkin saya sedikit saran gimana cara kita melepas dia supaya konsepnya melepas dia supaya bisa memiliki perspektif baru terhadap tunanetra itu sendiri. Misalnya dia kan hindrance atau tantangannya apa sebagai tunanetra, itu malah justru menjadi sebuah highlight-nya. Saya rasa sih simpelnya sih seperti itu. Cuman kan pada tentunya konteks, kemudian fungsinya itu kita harus bisa kaji lagi sehingga kita punya cerita yang menarik. Justru rumah itu misalnya bisa jadi sebagai rumah pembelajaran supaya ketika tunanetranya itu bisa mandiri ketika lepas dari situ. Jadi mungkin bukan berarti rumah tunanetra terus benar-benar rumah yang membantu dia, tapi justru membantu dia supaya bisa mandiri. Misalnya, mungkin itu sih mungkin simpelnya ya. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih. Ya, cukup membantu ya, Mas Yuyun, Siap. jawaban dari Pak Monrich. Oke, ini ada satu lagi nih yang mau raise hand dari Varian. Mungkin bisa dibuka videonya. Halo, selamat malam. Kok Maaf. saya mau tanya dong, kan saya lagi bangun rumah split level ya. Ini kira-kira ada apa ya bilangnya ya, info atau mungkin tips-tips dari Koko Momon nggak? Ya mungkin kalau split level itu tantangannya pasti pertama adalah volume ruang yang tidak stabil ya. Pasti pertama ya kita harus benar-benar memahami ukuran-ukurannya dulu, karena terkadang kalau ukurannya tidak ideal, terkadang malah waste-nya malah tinggi. Itu dari pertama dari pribadi saya. Jadi kita harus ukur supaya split level ini justru bukan banyak buang bahan, tapi justru malah memberikan pengalaman ruang yang unik. Dan juga kita harus bisa memilih split level mana yang mau kita tekan, mau kita angkat. Karena kan split level ini kalau kita sadari kan dia banyak perbedaannya. Bahkan sekarang saya lihat dinamikanya makin banyak rumah-rumah yang main split level. Kalau kita lihat ada salah satu developer membuat rumahnya semuanya split level. Jadi dan juga waspada terhadap sisi safety-nya aja menurut saya. Karena semakin banyak volume ruang yang dimainkan, berarti kan semakin banyak yang harus perbedaan lantai. Semakin banyak harus kita jaga. Berarti semakin banyak juga rangka-rangka yang harus berbelok. Itu yang mungkin harus kita anticipate. Jadi menurut saya angka menjadi penting modular. Biasanya misalnya volume ruang 3 meter, ini kita mau tekan di berapa nih? Nah, tekan di berapanya itu kita harus cek ukuran terbaik. Misalnya ukuran triplek 2,4, sehingga kita juga tekannya juga nggak buang bahan. Kalau kita buang ke misalnya ke 2,1, berarti kan kita ada waste 30 cm misalnya, dalam pemakaian material dasar. Jadi menurut saya kuncinya di itu sih. Oke, terima kasih. Makasih. Ya, makasih pertanyaan dari Mas Varian. Lanjut pertanyaan dari kolom chat ini. Ada beberapa lagi yang masuk dari Aryo. Kendala terbesar dalam pengerjaan proyek, kira-kira apa, Mas Monrich? Kendala terbesar. Paling besar menurut saya gambar salah sih. Jadi kadang kan manusiawi ya, kadang kita kan ngejar deadline. Gimana kendala terbesar saya adalah kalau gambar dari tim saya salah. Itu ya kita pertama harus bisa profesinya bertanggung jawab. Ketika kita salah, kita harus bisa ngomong itu gambarnya salah.
Dan kedua, ya ketika ada pertanggungjawaban, ya kita harus lihat pertanggungjawabannya kita bisa pasang badan sampai di mana dan solusinya apa. Jadi menurut saya tanggung jawab penting di profesi ini karena jangan semuanya dibebankan ke klien. Yang salah bukan kliennya atau bukan kontraktornya. Jadi tanggung jawab penting. Jadi saya juga sering kadang-kadang salah gambar atau salah pakai material atau misalnya material kurang baik, ya kita harus cepat-cepat diskusikan. Paling tantangan terbesar saya adalah ketika itu adalah kesalahan datang dari saya sendiri ya. Itu mungkin yang paling besar. Kalau tantangan terbesar menurut saya dari proyek adalah datang dari orang yang kita kenal secara dekat. Karena di situ kita harus ada ruang yang kita break gitu. Ini as a friend, as a family, kita diskusinya seperti apa. Jangan, misalnya paling susah sebenarnya menurut saya bikin rumah ketika atau bikin proyek ketika beda frekuensi, dalam artian bikin orang sama yang lebih tua misalnya. Nah itu susah menurut saya. Jadi makanya saya saran pilihlah frekuensi yang tepat supaya kerjanya enak. Kalau dengan orang yang lebih tua, siapkan mental yang lebih dengan cara diskusi yang lebih baik, penyampaiannya juga lebih enak. Jadi itu tantangan yang menurut saya yang pernah saya hadapi dengan teman, dengan keluarga, itu juga tantangannya besar. Ya, oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Reina. Apakah selama pengerjaan proyek-proyek tersebut Pak Monrich pernah mendapatkan kritik atau mungkin ada klien yang kurang sreg pada desain yang dirancang? Lalu bagaimana sikapnya Pak Monrich dalam hal itu? Sikapnya tentunya nothing personal saya, karena kita sama-sama berusaha menciptakan yang terbaik dan juga kliennya happy. Jadi pertama, jangan personal, jangan baperan, menurut saya itu pertama. Kedua, harus mencari jalan solusinya apa. Jadi kita sudah harus pintar membaca situasi. Saya kebetulan ada satu proyek yang memang tantangannya ada di finishing. Jadi finishing yang saya pilih itu pertama mungkin tidak tereksekut dengan baik dan kontraktornya, dan kliennya udah nggak mau lihat finishing tersebut. Ya udah, kita sama-sama akui bahwa ini finishingnya tidak bisa dipakai lagi. Kita cari titik tengahnya, perubahannya jadi seperti apa dengan melihat material atau konstruksi yang sekarang itu mengakomodir perubahan seperti apa. Jadi makanya kita harus pintar-pintar memahami material sehingga kita tahu ini bisa disesuaikan menjadi apa. Jadi ya itu sih mungkin yang mungkin saya bisa share ya. Jadi pasti pernah ya solusinya pasang badan, dan juga siapkan solusi yang meringankan, bukan solusi yang kayak ya udah kita ulang aja dari awal, itu kan bukan solusi. Jadi kita harus siapkan backup plan-nya selalu ada. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Pak Monrich. Dari Sufrial Henry, pada proyek desain interior termasuk pekerjaan fisiknya, apa ada perbedaan harga antara biaya desain dengan desain plus pelaksanaannya? Tentunya ada sih menurut saya, karena gini, karena kalau pekerjaan desain itu sangat terikat dengan waktu menurut saya. Jadi waktu dan juga manpower. Nah, pada praktisnya menurut saya desain itu berdiri sendiri dan tidak berikut pelaksanaannya. Teman mungkin saya bisa cerita sedikit soal desain dan supervisinya saja. Nah, yang menurut saya ideal, desain dan supervisi, waktu dan skop itu harus jelas, durasi harus. Jadi sehingga ketika sebuah harga sudah disetujui, ketika proyek tidak terdelay lama, tentunya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi menurut saya dalam pekerjaan kita ini durasi menjadi suatu kunci yang menyamankan semua belah pihak, sehingga tahu kapan haknya dan kewajiban masing-masing. Itu menurut saya mungkin yang saya bisa garis bawahi, kayaknya cukup relevan dan penting durasi, dan mungkin juga ada baiknya supervisi dipisahkan atau terpisah dari timing desain. Jadi itu mungkin yang saya bisa share. Ya,
Oke, Pak Monrich, sebagai penutup nih, mungkin ada kesan atau pesan dari Pak Monrich nih mengenai webinar ini atau untuk pesan untuk para peserta. Mungkin dari peserta kan banyak yang lagi belajar juga nih tentang arsitek, interior design dan lain-lainnya. Mungkin bisa disampaikan Pak Monrich. Ya, saya cukup impress sama pesertanya dan juga untuk persiapannya dari Roman. Jadi saya cukup happy sebagai bicara di sini dikasih kesempatan untuk sedikit share dan juga mungkin men-share proyeknya juga. Jadi menurut saya harus tetap inovatif. Cuman kan kayak tadi saya sempat bilang mungkin formatnya nanti harus lebih disesuaikan lagi karena sekarang kan pandemi juga sudah berubah. Mungkin jam kerja orang sekarang kan sudah mulai masuk kerja, jadi mungkin jamnya nanti harus direview sama formatnya sehingga lebih casual buat orang yang baru pulang kerja atau orang yang sedang mengendarai kendaraan bisa ngikuti. Nah, kalau soal mungkin saran-saran ya menurut saya profesi yang kalian jalani ini suatu profesi yang menurut saya gampang-gampang susah, tapi kalau sisi serunya adalah sebenarnya bisa merantau jauh dan juga bisa pulang bawa sesuatu. Jadi menurut saya profesi yang bisa jalan-jalan dan merantau itu pertama. Kedua ya sekarang banyak-banyaklah melihat karena sekarang kan kalau dulu base-nya cuma buku, sekarang internet di mana-mana. Jadi menurut saya manfaatkan itu dan selalu coba connected dengan dunianya secepatnya. Dalam artian dunia supplier, dunia kontraktor, dunia tukang, sehingga memiliki pemahaman dan eksekusi yang lebih matang. Itu aja, karena kan kalau saya lihat ya, selama ini kayaknya tantangan dari universitas ini adalah bridging antara dunia praktek dan dunia akademis. Jadi kadang-kadang begitu lulus juga kesian, bingung mau ngapain, atau ketika kerja juga bingung disuruh manajer atau bosnya bikin A, dia bingung. Jadi gap itu harus dikecilkan dengan cari tahu. Oke, bagus sekali nih sarannya nih. Kayaknya kita udah cukup larut nih di webinar ini. Mungkin bisa saya tutup, tapi sebelumnya buat teman-teman mungkin bisa share webinar Roman, lalu kita tag Instagram kita di @roman.co.id. Lalu nanti untuk para peserta yang bertanya, yang terpilih, nanti kita bisa mention ya di IG story kita. Lalu untuk kita berikan juga link feedback untuk teman-teman peserta yang hadir, harap diisi di link feedback ini ada di kolom chat, mungkin bisa dibantu kita untuk isi. Nanti setelah link feedback diberikan maka akan dapat materi presentasinya ya. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar ke-6 Roman kali ini. Buat Pak Monrich, terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Untuk sharing-sharingnya sangat bermanfaat ilmunya. Semoga buat teman-teman juga bisa mengambil ilmu-ilmu yang di-share tadi dari Pak Monrich. Dari saya akhir kata, mudah-mudahan dari kita semua sehat-sehat terus, jaga kesehatan, selamat beristirahat, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Thank you. Thank you, terima kasih.